bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan pada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Maka pada siang hari ini kami datang membawa seluruh penyembahan kami hanya kepadamu. Kami mau memberikan syukur kami bagimu. Syukur, Kau berikan syukur kami. Syukur, Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Hanya Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami. Karena itu kami mau percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Kami mau naikkan pujian ini bersama-sama. Penolongku yang setia. Bagi setiap kami. Kami mau percaya, kami mau berserah. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang terbaik bagi
selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Engkau hadir dalam setiap langkah kami. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Kami mau angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku Sebagai tanda kami berserah ku berserah kepadamu. bahkan sampai selama-lamanya Selamanya Engkau tetap setia. Engkau setia. Engkau hadir di dalam setiap langkah kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Engkau setia. Ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence, Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi kami dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara yang terkasih ya, jemaat Debbie Basir TV di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di ibadah Sunday online hari ini. Biarlah kita mau terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya, dan saya percaya saudara kita boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita terus mau berserah kepada Tuhan. Iya saudara, kita percaya bersama bahwa ya hari-hari ini kita harus makin melekat dengan Tuhan, melihat keadaan zaman, ya melihat apa yang terjadi di depan kita, harusnya membuat kita lebih sadar apa yang harus kita lakukan. Ya bukan urusan kita ya, kapan mau kiamat, kapan Tuhan mau datang. Bagian kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka itu adalah salah satu bagian dari kita berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita akan baca bersama langsung saja dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, saudara. Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus senantiasa ya mempersembahkan persembahan tubuh, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Tuhan tidak menginginkan uang, kekayaan atau apapun yang kita beri bagi Dia. Tuhan sangat tertarik melihat kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan hidup kita saudara ya. Dan bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Yaitu dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau ya kita mempersembahkan sesuatu. Banyak orang berpikir ketika dia sudah beri uang ya di gereja buat pelayanan itu sudah cukup. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Percuma kita melayani Tuhan, percuma kita ada di gereja, percuma kita memiliki jabatan di dalam gereja kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tidak mudah tentunya untuk mencapai perkenanan Tuhan. Yang namanya berkenan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab selalu memberikan kepada kita itu jalan ya, cara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Kita lihat bersama dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, saya ingin kita baca bersama. Roma 8 ayat yang ke-8 mulai saudara ya, di sana firman Tuhan berkata begini. Ya, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Roma 8 ayat 8 berkata, "Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah." Ayat yang ke-9, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika roh Kristus ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Saudara, orang yang hidup kepada Tuhan, hidup dalam daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari sini apa yang menyebabkan hidup kita tidak berkenan. Alkitab berkata kalau kita hidup di dalam daging maka hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa itu maksudnya hidup di dalam daging? Ya, kita ini kan masih daging, Bu. Iya, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam daging. Memang kita masih daging, tapi kita tidak boleh hidup di dalam daging.
Artinya apa? Ya, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, di sana dikatakan keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, mementingkan diri, roh percederaan, pemecah belah. Itu semua adalah perbuatan daging. Kita memang masih ada di dalam daging, tapi kita tidak boleh hidup menuruti daging, saudara. Ya, memang kita dalam daging, tapi Alkitab berkata kalau kita hidup menurut daging, maka ya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, saudara dan saya, kita ya tidak lagi hidup di dalam daging, kata firman Tuhan, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini sebuah pernyataan yang serius. Ya, kita tidak hidup dalam daging, ya, kalau memang roh Allah itu ada dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang tubuh ini adalah tempat berdiam Allah. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, kalau orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus, kata firman ini. Sangat mengerikan, saudara, ketika kita sungguh-sungguh memahami ayat ini. Bahaya sekali kalau kita ini hidup mengaku Kristen, bahkan mungkin melayani Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh membiarkan roh Allah tinggal dalam hidup kita, sehingga dia mengubahkan kita dan kita tidak lagi hidup menurut daging. Sangat berbahaya ketika kita membiarkan daging yang menguasai hidup kita. Tapi ayat ini berkata kalau roh Allah ada dalam kita, maka kita tidak mungkin hidup menurut daging. Dan kalau orang tidak memiliki roh Kristus dalam dirinya, maka firman ini berkata ia bukan milik Kristus. Mengerikan kan kalau kita ini sudah merasa anak Tuhan, kita sudah merasa beribadah, kita sudah merasa di gereja melayani, tapi ternyata kita tidak memiliki roh Kristus dalam hidup kita, maka kita bukan milik Kristus, saudara. Dan tidak mungkin kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi saudara, ya ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, orang yang ada di dalam Kristus dikatakan waktu seseorang percaya kepada Kristus, lalu dia hidup menurut firman Kristus. Dia hidup menurut ya ketentuan dan hukum-hukum Tuhan. Dia hidup menuruti kebenaran, maka dikatakan di sini ya tubuh memang mati karena dosa. Karena dosa semua manusia itu sudah binasa dan daging kita sudah ditaklukkan kepada kebinasaan. Memang ya tubuh kita mati, tetapi ya roh itu dikatakan di sana. Ya, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bagaimana roh kita bisa hidup, saudara? Hanya kalau kita ini melakukan kebenaran. Roh yang menghidupkan kita, tubuh kita ini sudah mati karena dosa. Satu saat akan binasa waktu kita mati kembali ke tanah. Tetapi orang yang rohnya dikuasai oleh roh Allah, ada roh Kristus dalam dirinya, dia hidup karena kebenaran, maka ada jaminan hidup di dalam kekekalan, saudara ya. Karena itu saya banyak mendengar orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Bu, saya ini sudah lama jadi Kristen. Saya itu ikut Tuhan sudah lama. Bahkan ada yang bilang saya ini majelis, Bu. Tapi saya baru mengalami Tuhan, Bu. Setelah pandemi ini saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu sampaikan. Saya baru mengerti tentang arti menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ini yang dimaksud rohnya dihidupkan, saudara. Karena banyak orang mengaku Kristen tapi sesungguhnya mati rohaninya. Saya selalu mengingatkan ada 3 kematian di dalam kehidupan. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati beneran, yang ketiga mati kekal di dalam neraka, saudara. Jadi mari kita hari-hari ini menghidupkan manusia roh kita.
Karena kebenaran, maka roh ini adalah kehidupan, saudara. Tidak ada cara lain yang bisa menghidupkan roh kita selain kita tinggal dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya, ayat yang ke-11, dan jika roh Dia, yaitu roh Kristus, ya roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tetapi bagi kita yang percaya, saudara, dan menerima Yesus, membiarkan roh Allah tinggal dalam hidup kita, di sana dikatakan, ya, dan jika roh Allah yang ada dalam diri kita itu roh yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam diri kita, maka Dia juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, yang tadinya sudah mati oleh karena dosa. Kita dihidupkan kembali, saudara, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus dan membiarkan roh Allah mendiami tubuhnya sebagai baitnya yang kudus, ya, maka walaupun memang tubuh kita ini udah mati karena dosa, Dia sanggup menghidupkan tubuh kita ini sehingga orang-orang yang memiliki roh Allah dalam kehidupannya, dia dapat mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tubuh kita ini tidak lagi dipakai untuk melakukan dosa. Alkitab berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Orang yang ada di dalam Kristus menyerahkan hidupnya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, supaya tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kebenaran, dan lewat hidup kita, kita dapat membawa orang datang kepada Kristus. Ya, tetapi orang-orang yang tidak memiliki roh Allah, dia menyerahkan hidup tubuhnya kepada kuasa kegelapan, sehingga tubuhnya, anggota tubuhnya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk apa? Ya, menjadi senjata-senjata kelaliman. Ya, lewat hidupnya dia melakukan banyak dosa, dia melakukan banyak kenajisan, percabulan, bahkan dia menyeret orang lain juga untuk ikut di dalamnya. Saudara, kita bisa memilih hari ini. Kita mau mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan, atau kita mau mempersembahkan ya hidup yang tidak layak kepada Tuhan. Saya cuma mau menegaskan, saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua roh, roh Allah dan roh iblis. Kalau kita tidak memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai roh Tuhan berdiam, maka iblislah yang akan mendiami tubuh kita, saudara. Ya, jangan sampai setan berdiam dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh kepahitan, amarah, kebencian, pertikaian, kenajisan, percabulan. Dan kita membiarkan iblis yang mengambil alih hidup kita. Saya mengucap syukur mendengarkan banyak orang yang dilawat Tuhan, saudara. Karena mereka mendengarkan firman. Mereka membiarkan Roh Kudus, Roh Allah itu masuk menguasai hidup mereka. Sehingga mereka mulai diubahkan. Satu persatu mulai diubahkan. Ya, dulu ada seorang ibu yang bersaksi kepada saya. Tadinya, saudara, di dalam rumah tangganya terjadi pertikaian. Ya, terjadi perkelahian setiap hari. Kenapa? Karena dua-duanya tidak menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Mereka Kristen, mereka ke gereja, tapi hidup mereka, tubuh mereka itu diserahkan kepada setan, sehingga banyak amarah, kebencian yang tinggal. Apa yang terjadi? Terjadi pertengkaran setiap hari. Sampai akhirnya pernikahan mereka berada di ujung tanduk, hampir bercerai. Tapi ibu ini berkata, satu saat saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya mulai mengerti tentang kebenaran. Saya mulai mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Saya mulai menyerahkan anggota-anggota tubuh saya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, Bu. Saya mempersembahkan mulut saya kepada Tuhan. Tadinya mulut saya ini penuh sumpah serapah, ya, maki-maki suami dan lain sebagainya, sehingga rumah tangga terjadi kekacauan.
Tapi ketika saya mulai mendengar firman, saya membiarkan Roh Allah menguasai hidup saya. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia berkata, saya diubahkan Bu. Ketika saya menyerahkan seluruh anggota tubuh saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, Tuhan mulai mengubahkan karakternya, mulutnya yang tadinya dipakai sebagai senjata setan untuk menyerang suami, menyerang anak-anak. Sekarang dia mengerti kebenaran. Dia menyerahkan hidupnya dan mulutnya dipakai menjadi senjata kebenaran di dalam Tuhan. Akhirnya dia mulai membicarakan kebenaran. Dia mulai menyampaikan firman. Dia menjadi istri yang bijaksana. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bilang ketika saya berubah Bu, saya mulai melihat suami saya pun ikut berubah. Bahkan rumah tangga kami dipenuhi ketenangan, ketentraman. Tidak ada pertengkaran lagi dan sekarang kami berdua sama-sama mencari Tuhan lewat mesbah doa. Kami terus membangun hubungan kami di dalam Tuhan. Saudara, ya semua diawali ketika kita mau mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya, dan di sanalah Tuhan mulai akhirnya mengubahkan. Roh Kudus mengambil alih. Saat kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Roh Kudus juga tidak bisa bekerja karena Tuhan tidak pernah memaksa orang. Ya, dan di sana dikatakan memang tubuh ini sudah mati karena dosa. Ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Allah, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jangan biarkan tubuhmu mati selagi engkau hidup. Mari biarkan Tuhan ambil alih sehingga hidup kita, tubuh kita ini dihidupkan kembali menjadi senjata-senjata yang dapat kita pakai untuk ya memperbesar kerajaan Allah lewat hidup kita saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan saudara, ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, ya kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ingat ya, apa yang harus membuat kita ini selalu ingat saudara bahwa kita ini orang berhutang. Apa yang membuat kita ini akhirnya bisa menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Waktu kita menyadari bahwa kita ini orang yang berhutang. Nah, kalau kita menyadari kita orang yang berhutang, berarti kan kita harus membayar sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak minta bayaran dengan uang. Dia nggak minta bayaran dengan kekayaanmu, karena persembahan apapun yang engkau berikan pada Tuhan tidak akan pernah bisa menggantikan persembahan hidup dan tubuhmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan itu. Ya. Karena itu firman ini berkata saudara ya, kita ini orang-orang yang berhutang bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tapi kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada roh yang sudah memberikan kita kehidupan. Kenapa saudara? Firman ini berkata, ya kita adalah orang-orang berhutang, ya bukan kepada daging, ya untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ini kuncinya saudara. Ingat, kita ini berhutang. Selalu tanamkan di dalam hidup kita, aku ini berhutang kepada siapa? Pada Tuhan. Aku ini orang yang berhutang, harusnya aku mati binasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus menyadari kita ini berhutang kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kita ini berhutang, maka kita juga harus mempersembahkan, membayar sesuatu kepada Tuhan, yaitu apa saudara? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan engkau menyerahkan hidupmu kepada perbuatan daging, karena engkau berhutang bukan kepada daging, tetapi berhutang kepada Tuhan. Ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, mati binasa saudara. Orang yang hidup menurut daging, sekalipun Kristen, sekalipun pendeta hamba Tuhan, kalau engkau hidup mengikuti kedaginganmu, maka kamu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi
Ini kuncinya. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Saudara, cara satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan perbuatan daging dan bisa mempersembahkan hidup yang berkenan adalah dengan mematikan daging. Caranya bagaimana mematikan daging? Hidupkan manusia rohmu. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Hanya roh Allah yang dapat membuat kita mampu mengalahkan kedagingan kita. Karena itu teruslah cari Tuhan. Karena itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati. Tapi jika engkau hidup menurut roh, oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Jangan biarkan manusia roh kita mati. Jangan biarkan kerohanian kita mati. Karena kalau sampai roh kita mati, maka mati rohani, mati beneran, mati dalam kekekalan. Tetapi jika manusia roh kita hidup, ya roh kita bangun, roh kita bangkit, maka kita akan mati satu saat nanti beneran. Tetapi kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini, saudara. Mari kita mulai mempraktikkan firman Tuhan. Sebagai suami, jadilah imam yang benar dalam rumah tanggamu. Sebagai istri, jadilah penolong. Sebagai anak-anak, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita, hidup yang kudus dan yang berkenan. Karena Allah itu kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Hanya ketika kita berjalan dalam kekudusan, meminta rohnya memenuhi hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman ini, saudara. Saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan agar sampai Tuhan datang, kita bisa keluar sebagai pemenang, ya. Biarlah kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Biar mata kami tetap memandangmu. Kalau ku hidup bagi Engkau, Tuhan. Biar Engkau menguasai seluruh hidup kami. Kami tidak ingin menyerahkan hidup kami kepada daging, apalagi kepada iblis. Kami mau hidup bagi kepentingan-Mu di dunia ini, Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil katakan pujian ini menjadi doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, saudara, mari datang di hadapan Tuhan, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima
Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kami buka hati kami buka hidup kami sebagai bait-Mu Tuhan. Biar roh Tuhan, roh Allah, roh kudus masuk dalam hidup kami. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Allah, bait roh kudus yang akan menguduskan kami seluruhnya, supaya hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Selama kami hidup Tuhan, kami mau belajar menyenangkan Engkau. Kami mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu ubahkan kami, biar tubuh kami, anggota-anggota tubuh kami dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kuduskan mata kami, kuduskan telinga, mulut, tangan, kaki kami, seluruh tubuh kami, pikiran kami. Biar itu semua dikuduskan bagi Engkau Bapa. Biar lewat hidup kami boleh memakai anggota tubuh kami untuk menjadi senjata kebenaran yang akan membawa orang dilepaskan, yang akan membawa orang datang kepada Kristus, membawa keluarga, suami, istri, anak-anak kami untuk datang kepada Engkau. Ubahkan setiap kami Bapa, karena di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan dan kudus. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Bapa, bahwa kami hari-hari ini semakin menyadari tidak ada pilihan untuk kami yang terbaik selain menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus mengalir bagi setiap kami Bapa. Turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami, lawatan-Mu atas setiap kami, agar kami boleh bersuka cita ketika Engkau datang kali yang kedua. Biarlah nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari kita angkat hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.